Ok Ok Serendipity Girl bagian 17. Sebuah ponsel di atas nakas bergetar berkali-kali ketika dirinya sedang merapikan pakaiannya di dalam lemari. Gadis itu segera berhenti dari pekerjaannya, ia berdiri dan meraih ponsel di atas nakas. Gadis itu mengerutkan kening saat melihat panggil masuk, nomor rahasia dan ia merasa ragu untuk menjawab panggilan itu. Beberapa kali Ara berpikir, ia menimbang baik dan buruknya jika ia menjawab panggilan tersebut. Gadis itu menarik napas dan mengembuskannya pelan. Tangannya segera menggeser tombol hijau dan secepat kilat mengelus ikon rekam pada layar ponselnya. Ara mencoba untuk tetap tenang. Beberapa menit berlalu dengan sia-sia, orang di seberang sana tidak berniat bicara dan Ara menjadi kalut. Yang bisa ia dengar hanya helaan napas berat, kadang terdengar juga beberapa barang yang terjatuh tetapi tidak begitu keras. Bibir gadis itu masih bungkam, ia benar-benar menunggu orang itu bicara lebih dulu. Keluar secara diam-diam, maka pria yang menyelamatkanmu akan selamat, ujar orang itu dan langsung memutuskan sambungan telepon. Gadis itu membelalakan matanya, jantungnya berdegup kencang dan rasa cemas memeluknya erat. Suara pria itu terdengar begitu berat, sangat serak dan terkesan menyeramkan. Ara segera menjauhkan ponsel dari telinganya, tangannya bergetar. Lah ketakutan, ia benar-benar bingung harus melakukan apa. Tubuh Ara menegang, dia mengingat kembali kejadian saat penembakan. Kemarin malam, mengingat perkataan Atala yang memperingatkan dirinya agar mengikuti apa yang pria itu katakan, tetapi Ara tak ingin Atala sampai terluka karena dirinya. Tiba-tiba ponsel di genggaman Ara kembali bergetar, Ara kembali menggeser tombol hijau ke sisi kanan dan menekan tombol rekam. Kau masih belum melakukan perintahku. Apa kau ingin melihat pria itu mati di hadapanmu? Cepat keluar, tekan pria itu lagi lalu menutup panggilannya. Ara bergegas keluar dari kamarnya, namun tepat saat pintu terbuka, dari arah samping seorang pria dengan masker dan pakaian serba hitam menghampirinya dengan sebuah pisau di tangan kanannya dan sebuah sapu tangan putih di tangan kirinya. Menyadari ada yang tidak beres, Ara perlahan berjalan mundur dengan mata terus mengawasi pria di depannya yang sedang berjalan maju ke arahnya, dan di detik berikutnya pria tersebut sudah memerangkap tubuh Ara dari belakang dan hendak menempelkan sapu tangan itu ke hidung Ara, tetapi Ara dengan cepat menghindar hingga mereka saling berhadapan kembali. Ara kembali berjalan mundur, sayangnya pung Ara menabrak dinding dan membuatnya terperangkap bersama pria tak dikenal yang semakin mendekat. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Ara dengan suara gemetar menaban rasa takutnya. Aku hanya ingin kau ikut denganku menemui bosku, jawab pria itu. Tidak, aku tidak akan menuruti kemauanmu, tekan Ara. Tapi kau tidak punya pilihan, nona manis. ATTH, belum sempat Ara melanjutkan teriakannya, sebilah pisau sudah menancap di perut sisi kirinya. Darah segar mulai mengalir mengenai t-shirt berwarna peach yang sedang dikenakannya ketika pisau tersebut dilepas dengan gerakan cepat oleh pria tersebut. Ara menunduk menatap sambil memegangi lukanya dengan tangan kirinya, matanya berkaca-kaca, bahkan dirinya sudah tak sanggup untuk mengatakan apapun. Pria itu segera berlari keluar melalui jendela di samping kamar Atala. Ara mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan berjalan perlahan menuruni tangga dari lantai 2 menuju lantai bawah dengan napas tersengal-sengal, lalu matanya menatap Atala yang sedang berjalan keluar dari ruang kerjanya saat dirinya tiba di anak tangga terakhir dan Ara sudah tak dapat menahan lagi hingga akhirnya tubuhnya terkulai tepat di atas pangkuan Atala. Atala menghentikan mobil Lamborghini Venenonya tepat di depan pintu lobi DK Hospital. Di sana sudah menunggu Dr. Freddy yang menjadi dokter kepercayaan Atala beserta para perawat yang membawa bankar rumah sakit. Atala keluar dari mobilnya dan berlari ke sisi pintu penumpang dan membukanya. Dengan gerakan cepat Atala meraih Ara yang tak sadarkan diri dan menidurkannya di atas bankar. Para perawat bergegas mendorong bankar tersebut dan membawa Ara ke ruang UGD. Dr. Freddy segera memeriksa keadaan Ara, lalu melihat layar patient monitor di sisi bankar Ara. Tekanan darahnya terus menurun dok, ujar salah seorang perawat. Segera siapkan ruang operasi, perintah Dr. Freddy. Suster itu pun mengangguk dan segera berlari menuju pendaftaran ruang operasi.
Dr. Freddy keluar dari ruang UGD dan menghampiri Atala yang sedang gelisah menunggu kabar Ara. "Bagaimana keadaannya Freddy?" tanya Atala. "Luka tusuknya cukup dalam, kita harus segera menjalankan operasi. Sepertinya ada luka di organ tubuhnya," jelas Dr. Freddy. Atala menunduk mendengar penjelasan Dr. Freddy, rahangnya mengerat, tangannya terkepal lalu menatap Dr. Freddy dengan tatapan tajam bagai singa yang akan menerkam mangsanya. "Kuserahkan semuanya padamu. Lakukan dengan baik, sembuhkan gadis itu, berapapun aku akan membayarnya. Aku harus pergi, ada urusan penting yang harus kuselesaikan, aku akan segera kembali," ujar Atala yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Dr. Freddy. Seperginya Atala, para pria berpakaian hitam lengkap dengan earpiece yang terpasang di telinga dan kacamata berkamera mulai berlalu lalang di sekitar UGD. Mereka adalah orang-orang Black North yang Atala perintahkan untuk memberi penjagaan ketat di sekitar rumah sakit di mana Ara berada hingga mengalihkan perhatian orang-orang yang berlalu lalang di dalam rumah sakit. Atala membuka pintu ruang kerjanya dengan keras dan bergegas ke ruang kontrol CCTV untuk mengecek apa yang terjadi pada Ara. Roy, Kevin dan James mengerutkan keningnya melihat Atala yang sejak 2 jam yang lalu akan mengambil minuman dan makanan kini masuk ke ruang kerja dengan wajah yang sangat serius. "Apa terjadi sesuatu?" tanya Roy. Atala terdiam tak menjawab, dia masih sibuk memutar ulang rekam CCTV lantai 2. Roy berpindah posisi dan diam di sisi Atala sambil menatap layar monitor. "Apa sebenarnya yang kau cari?" tanya Roy. Atala menoleh lalu menatap Roy dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. "Ara tertusuk, dan aku sedang mencari siapa pelakunya." Roy, James dan Kevin membelalak mendengar yang Atala katakan. Ruang kerja Atala yang memang sengaja didesain khusus kedap suara membuat Roy, James dan Kevin tak dapat mendengar keributan di luar sana. Atala yang terlihat sangat frustasi membiarkan Roy mengambil alih monitor CCTV dan akhirnya ditemukan. Roy menyambungkannya pada layar besar di sisi kanan mereka agar dapat dilihat jelas oleh semuanya. "Penyusup itu masuk melalui jendela Atala, siapa dia?" ujar Roy. Video masih terus berputar di layar, mereka menyaksikan semua yang penyusup itu dan Ara lakukan. "Astaga!" pekik James dan Kevin bersamaan saat melihat si penyusup menusuk Ara hingga darah segar mulai mengalir sedangkan Atala mengeratkan rahangnya melihat kejadian itu. Atala bergegas keluar ruang kerjanya diikuti Roy, Kevin dan James menuju lantai atas tempat di mana penusukan itu terjadi. Tempat yang dirasa aman oleh Atala ternyata lepas dari pengawasan para anak buahnya. Darah yang masih berceceran di lantai membuat Atala menarik nafas dalam-dalam. Pria itu masuk ke kamar Ara, memeriksa keadaan kamarnya, tetapi dia menemukan ponsel Ara yang tergeletak di lantai. Atala mengambilnya lalu membuka ponsel tersebut. Saat pertama kali terbuka, layar ponselnya menampilkan notifikasi sebuah rekaman tersimpan yang membuat Atala penasaran. Atala menatap pada ketiga temannya secara bergantian lalu menekan tombol play di ponsel tersebut. Hasil rekaman itu memperdengarkan suara dari sang penelepon yang sedang mengancam Ara, keluar secara diam-diam, "Maka pria yang menyelamatkanmu akan selamat." Atala mengerutkan keningnya, lalu kembali memutarkan hasil rekaman kedua. "Kau masih belum melakukan perintahku. Apa kau ingin melihat pria itu mati di hadapanmu? Cepat keluar." Lalu rekaman itu berhenti. Atala menoleh pada Roy, Kevin dan James lalu mengepalkan tangannya. "Benedict," gumamnya. Later. Ok Serendipity Girl bagian 18. "Dom, kerahkan seluruh anak buah Black North untuk menemukan keberadaan orang ini," ujar Atala seraya memberikan selembar foto yang diambil dari hasil rekaman CCTV itu pada Dom. Dom meraih foto tersebut lalu memperhatikannya. "Tadi siang, orang dalam foto tersebut menyusup ke dalam mansionku. Dia membawa sebilah pisau dan setelah aku amati rekaman CCTV, dia juga membawa obat bius yang diteteskan pada sapu tangan," jelas Atala. Pria bertubuh tinggi dan sangat kekar itu memperhatikan penjelasan Atala dengan seksama. Penyusup itu ingin membawa Ara, namun sayangnya dia gagal karena Ara berhasil menghindar dan hendak berteriak. Entah penyusup itu kurang berpengalaman atau panik,
Penyusup itu malah menusukkan pisaunya pada arah lanjutnya. Dari celah mana penyusup itu masuk tuan? Tanya Dom. Atala melipat tangannya di atas dadanya, lalu setengah terduduk di ujung meja kerjanya. Dia masuk melalui jendela udara di lantai 2, tepat di samping kamarku. Aku akan menasang terali besi di seluruh jendela mansionku. Dan aku minta mulai saat ini, anak buah Black North dan tim FBI itu untuk menjaga di dalam mansion. Perketat penjagaan kalian, musuh kita saat ini tidak mudah. Mereka salah satu pembunuh bayaran paling kejam di Amerika. Aku ingin kalian semua selalu bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Selalu bawa perlengkapan persenjataan kalian. Mereka mulai berani mengirim penyusup untuk masuk ke kediamanku. Cari dan temukan pria dalam foto tersebut dan bawa dia ke hadapanku, jawab Atala. Dom mengangguk, lalu bergegas keluar untuk memerintahkan anak buahnya berpencar dan mencari pria yang terdapat dalam foto tersebut. Seperginya Dom, Atala kembali ke ruang rahasia. Di sana Roy, James dan Kevin terlihat sedang membicarakan hal serius. Atala berjalan menghampiri mereka dan duduk di kursi depan. Aku sudah berhasil menutup jalur retas dari super microchip tersebut agar data kita tidak ikut teretas, tutur Roy saat melihat Atala sudah duduk di kursinya. Lalu, apa yang kau temukan? Tanya Atala. Roy menekan tombol enter di laptopnya, kemudian di layar yang sangat besar itu kini menampilkan isi dari chip pertama yang ditemukan Antonio. Aku mencari tahu asal-muasal super microchip ini, ternyata chip tersebut buatan salah satu perusahaan teknologi terbesar di China. Perusahaan Huangtek adalah salah satu perusahaan penyuplai chipset yang biasa digunakan dalam motherboard atau biasa disebut papan induk komputer. Liu Yaosan adalah otak dari segalanya. Pria itu membawa kedua rekannya Qian dan Zuen dalam pembuatan chip tersebut dan menjualnya secara ilegal pada Kennedy Chaitin Direktur Dallas, salah satu perusahaan pengembang dan pembuat games terbesar di Amerika. Tetapi, chip yang berharga hampir $1 miliar tersebut disalahgunakan oleh orang IT di perusahaan Dallas yang bernama Paul Jordan. Ternyata, Paul membantu Kenneth, salah satu musuh Benedict, menanamkan supermikro tersebut dalam motherboard di CPU milik Benedict. Dan mereka berhasil meretas segala aktivitas dan data dalam komputer tersebut hingga beralih pada supermikro tersebut, jelas Roy. Lalu, tanya Atala menuntut kelanjutannya. Kita menemukan sebuah rencana yang Benedict susun bersamaan dengan Big Medical. Apa itu? Roy mengklik perintah next pada laptopnya. Benedict bekerja sama dengan salah satu industri kimia yang mengolah dan memproduksi salah satu gas yang sangat mematikan, yaitu gas sarin. Gas sarin? Gas apa itu? Tanya Kevin kebingungan. Gas sarin termasuk gas paling berbahaya. Sarin memiliki dua komponen utama kimia, yaitu isopropanol, atau yang secara populer dikenal sebagai alkohol gosok, dan metilfosfonil di Florida. Jika kedua zat kimia itu disatukan akan menjadi cairan sarin yang jika dalam skala besar menguap oleh sinar matahari akan menjadi gas paling berbahaya. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, jadi sangat sulit membedakannya. Jika sarin yang dipaparkan dalam jumlah besar, bisa membuat kelumpuhan pernapasan hingga kematian, jelas Atala. Wah, Benedict benar-benar gila, gerutu James. Mereka menguji coba gas tersebut di laboratorium Big Medical pada manusia percobaan dan hanya dalam waktu singkat manusia percobaan itu meninggal akibat gagal pernapasan, lanjut Roy. Namun, Benedict dan Raphael melakukan semua ini bukan untuk mereka. Lalu untuk apa jika bukan untuk mereka? Tanya Kevin. Benedict dan Raphael berencana akan menyelundupkannya sebagai salah satu senjata perang yang akan digunakan oleh negara lain yang identitasnya mereka sembunyikan. Mereka akan menyebarkannya melalui udara dengan bantuan helikopter milik Redole. Tetapi, Raphael dan Benedict tidak akan melakukan rencana tersebut dalam waktu dekat, karena memori card dan ketiga chip yang sedang mereka cari ini belum diketemukan. Mereka tidak ingin kejahatan yang mereka lakukan diketahui oleh siapapun, sambung Atala. Rencana yang sangat gila, tukas James. Dan aku yakin, chip kedua yang belum kita temukan adalah hasil retasan dari Raphael dan Ernest. Namun kita belum bisa memastikan kebenarannya karena chip tersebut
Belum berada di tangan kita, ujar Atala. Apa hubungannya dengan Ernest? Tanya Roy. Rafael dan Ernest sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar, sepertinya ada pihak lain yang terlibat karena yang aku dengar Rafael dan Ernest akan mengancam dan mengambil alih salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tambang emas dan batu bara paling melimpah, lanjut Atala. Sebisa mungkin kita harus menghentikan segala rencana busuk mereka dan sesegera mungkin menemukan chip kedua, sahut Kevin yang diiyakan oleh Atala, Roy dan James. Lalu apa kita bisa mengambil memori card di lengan Ara jika chip kedua ditemukan? Tanya Atala pada Roy. Roy mengangguk, saat aku membuka chip pertama, di layar terdapat dua kunci lain yang akan terbuka jika salah satu chip ditemukan. Kombinasi angka dan abjad untuk membuka kunci ketiga chip tersebut saling terhubung dan terkait satu sama lain. Aku bisa mematikan GPS dalam chip ketiga, hanya saja aku membutuhkan chip kedua untuk merangkaikan kombinasi-kombinasi penonaktifan GPS dalam chip ketiga. Baiklah, aku akan berbicara dengan Antonio setelah Ara pulih nanti, sahut Atala. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Roy. Atala melirik jam di tangannya, sepertinya operasinya sudah selesai. Aku akan ke rumah sakit sekarang, jawab Atala seraya berdiri dari duduknya dan pergi meninggalkan ruang rahasia mereka disusul Kevin dan James dari belakang, sedangkan Roy sedang menaruh kembali super microchipnya ke dalam plastik dan menaruhnya di dalam mainan seperti teko kecil yang dijadikan tempat menyembunyikan penemuan-penemuan mereka. The next day. Ok Serendipity Girl bagian 19. Bagaimana keadaannya? Tanya Atala pada Dr. Freddy yang sedang memeriksa tanda vital Ara di ruang ICU. Operasinya berjalan lancar, walau tadi ada sedikit kendala saat tiba-tiba gadis ini mengalami sudden cardiac arrest atau disebut henti jantung mendadak akibat kehilangan darah yang cukup banyak sebelum dan saat operasi. Tapi kita bisa mengatasinya hingga operasi ini berhasil, dan sangat beruntung organ vitalnya hanya terluka sedikit saja, jelas Dr. Freddy. Kapan dia akan dipindahkan? Tanya Atala. Kita akan melihat perkembangannya hingga besok, jika sudah stabil gadis itu bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Aku ingin hari ini juga dia dipindahkan, kau urus semuanya, pinta Atala sambil berlalu pergi keluar ruang ICU menuju loket pembayaran. Dr. Freddy menggelengkan kepalanya mendengar permintaan Atala yang tak mungkin bisa dibantah oleh siapapun, karena bagaimanapun Atala adalah pemilik rumah sakit tempatnya bekerja. Setelah Ara benar-benar dipindahkan ke ruang perawatan VIP di lantai 2, Atala menempatkan para pengawal terlatihnya untuk berjaga di sekitaran ruang rawat Ara. Roy, James dan Kevin pun berpamitan pulang dan kini tinggal Atala yang berada di ruangan tersebut. Atala berjalan mendekat menghampiri Ara yang masih terbaring tak sadarkan diri lalu duduk di atas kursi yang sudah disediakan di sana. Pria itu meraih dan menggenggam tangan Ara, kemudian menatap lembut wajah Ara sambil mengusap lembut pangkal kepalanya. Dia kembali teringat saat dirinya diam-diam membuka rekaman kamera CCTV yang sengaja ia taruh di sudut kamar Ara dan hanya dapat dia lihat melalui ponselnya. Lalu di telinganya masih terngiang suara serak Benedik yang sedang mengancam Ara dengan menakuti dan mengancam gadis di hadapannya itu. Atala memejamkan matanya sesaat. Dia tahu, Ara memberanikan dirinya keluar dari kamar karena ancaman Benedik yang akan melukai Atala. Bahkan, gadis itu tak tahu pria seperti apa yang sedang mengejarnya. Dasar gadis bodoh. Kau bahkan percaya seorang Benedik akan mencelakaiku. Aku tidak akan. Mungkin mati di tangan mereka. Kau seharusnya tak usah berpikir ingin melindungiku karena aku yang akan melindungimu. Apapun yang terjadi, kau tetap akan menjadi prioritas untuk aku selamatkan. Jadi aku mohon, segera bangun dari tidur panjangmu agar aku bisa meminta maaf padamu Aradea, karena aku sudah lengah dalam penjagaan terhadapmu, ujar Atala lirih. Tiba-tiba, salah satu jari Ara yang sedang digenggam pria itu bergerak. Atala yang terkejut mengerutkan keningnya menatap pada tangan yang berada dalam genggamannya lalu menoleh pada wajah Ara. Bola matanya bergerak kemudian perlahan kelopak matanya terbuka. Ara menoleh ke kanan dan menatap sendu pada Atala.
Dr. Freddy dan para perawat bergegas masuk setelah mendapat panggilan dari Atala melalui interkom di atas nakas lalu memeriksa keadaan Ara. "Bagaimana?" tanya Atala saat Dr. Freddy selesai memeriksa. "Semuanya sudah stabil, tinggal menunggu 8 masa pemulihannya saja," jawab Dr. Freddy. Atala mengangguk, lalu Dr. Freddy dan kedua susternya pun keluar meninggalkan kamar Ara. Seperginya Dr. Freddy, Atala kembali duduk di sisi Ara. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Atala dan dijawab dengan anggukan oleh Ara. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Ara dengan suaranya yang lirih. "Aku baik-baik saja, dan akan baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatirkan aku Ara," jawab Atala. "Maaf, aku sudah merepotkanmu." Atala meraih tangan Ara lalu kembali menggenggamnya. "Aku yang harusnya minta maaf, karena sudah lengah dalam menjagamu bahkan hingga membuatmu terluka seperti ini," sesal Atala. Ara menggelengkan kepalanya lalu tersenyum lembut. "Ini tidak sebanding dengan apa yang sudah kau lakukan untukku Atala." Kedua sudut bibir Atala sedikit terangkat dengan tatapan mata yang tak teralihkan dari wajah Ara. "Kau masih terlihat sangat lemah, sebaiknya kau beristirahat." "Aku akan menjagamu di sini," tutur Atala. "Terima kasih, Atala." Tepat pukul 3 dini hari Ara terbangun, matanya mematap ke arah kiri dan kanannya namun dirinya tak dapat menemukan Atala. Ara menghela napas panjang lalu mengeluarkannya perlahan. Namun tiba-tiba matanya membelalak, menatap siluet di bal jendela kamar, lampu yang redup. Membuat Ara semakin ketakutan dan tanpa sadar Ara bangun dari posisi tidurnya, meraih tiang infusnya dan berjalan terlatih sambil memegangi bekas luka tusuknya. Ara membuka pintu kamar rawatnya, bergegas keluar dari kamarnya sambil sesekali menoleh ke arah belakang hingga tubuh Mia menabrak A bidang Atala yang hendak masuk ke kamar Ara. Atala mengerutkan keningnya dan menatap Ara dengan tatapan khawatir. Lalu tatapan Atala beralih pada tangan Ara yang memegang lukanya dan darah segar kembali mengalir dari sana. Atala membelalakan matanya dan bergegas menggendong Ara ala bridal ke dalam kamar perawatannya dibantu oleh salah satu pengawal yang membawakan tiang infus. Perlahan Atala membaringkan Ara yang terlihat ketakutan di atas tempat tidurnya dan terus menarik lengan sweater yang dikenakan oleh Atala. Pria itu menekan tombol interkom dengan tangan yang satunya lalu membuat panggilan untuk Dr. Freddy. "Apa yang terjadi? Kenapa kau seperti ketakutan?" tanya Atala. Ara tak menjawab, hanya air mata yang mulai menetes dari kedua sudut matanya sambil menatap nanar pada Atala. Belum sempat Atala bertanya lebih lanjut, Dr. Freddy dan salah seorang suster masuk dan berjalan menghampiri Ara. Dr. Freddy menaikkan pakaian Ara ke atas dan mengecek jahitan di luka tusuknya. Beberapa jahitannya kembali terlepas, Dr. Freddy segera menyuntikkan obat bius pada sekitaran luka Ara dan menjahit ulang beberapa jahitan yang terlepas tersebut lalu menutupnya kembali dengan perban. Setelah selesai, Dr. Freddy menyuruh suster tersebut keluar dari ruangan agar mereka lebih leluasa berbicara. "Sebenarnya apa yang terjadi hingga jahitannya kembali terlepas?" "Kau tidak diperbolehkan banyak bergerak, apalagi berjalan cepat," tanya Dr. Freddy. Napas Ara terengah-engah, Ara berusaha mengatur napasnya dan bersiap untuk berbicara. Gadis itu menunjuk jendela menuju balkon kamar rawatnya. Dr. Freddy dan Atala mengikuti arah telunjuk Ara, lalu kembali menatap Ara. "Ada apa di sana?" tanya Dr. Freddy. "Ada seseorang," lirihnya. Atala mengerutkan keningnya. "Seseorang? Apa maksudmu?" "Siluet seseorang. Hanya beberapa detik saja, yang aku lihat saat aku terbangun." Jelas Ara terbata-bata. Atala terdiam sesaat, lalu berlari kecil ke arah jendela dan membuka jendela tersebut. Tak ada siapapun di sana, yang Atala temukan hanya sebuah tali yang menjuntai ke bawah hingga menyentuh tanah. Tiba-tiba terdengar suara Max dari earpiece Atala. "Aku melihat seorang pria berpakaian hitam di balkon kamar Nona Ara, Tuan," ujar Max. "Lalu, tim Bravo berhasil menangkapnya. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Tuan?" tanya Max. "Aku yakin dia penyusup yang telah mencelakai Ara. Bawa dia ke markas Black North. Jangan kalian sentuh dia sebelum aku yang menyentuhnya," jawab Atala sambil mengepalkan tangannya.
tomorrow. Book 2 Serendipity Girl bagian 20. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dr. Freddy saat melihat Atala kembali masuk ke dalam kamar perawatan. Atala menatap Ara yang sudah kembali tertidur karena efek obat yang diberikan oleh Dr. Freddy. Aku akan jelaskan padamu nanti, aku harus pergi sekarang, dan akan kembali sebelum Ara bangun. Tolong jaga wanitaku, aku percayakan padamu. Jawab Atala. Tanpa menunggu jawaban dari Dr. Freddy, Atala sudah lebih dulu pergi. Dr. Freddy hanya menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Dua orang pengawal yang sudah diperintahkan Atala masuk dan berjaga di balkon ruang perawatan Ara. Dr. Freddy hanya tersenyum. Melihat kelakuan teman sekaligus atasannya itu, ya. Setelah sekian lama Atala menutup diri dari wanita sejak adik perempuannya meninggal, kini pria itu sudah mulai membuka diri pada seorang wanita yang sangat istimewa, yang memiliki bukti atas kematian Ana, wanita yang paling diburu oleh para mafia pembunuh bayaran yang sangat kejam, wanita yang paling ingin Atala lindungi, wanita itu Aradea. Markas Black North. Atala duduk bertopang kaki dengan sebelah tangannya memegang sebatang rokok sedang menunggu anak buahnya membawa penyusup yang tertangkap oleh Max ke hadapannya. Seluruh anak buah Atala termasuk Dom berada di sana. Terdengar suara langkah kaki mulai mendekat, lalu seorang pria dengan tangan terikat ke belakang tersungkur di hadapan Atala dan kembali terlihat Atala mengangkat sebelah sudut bibirnya mencibir pada pria tersebut. Dom mendekat, lalu membisikkan sesuatu di telinga Atala yang membuat rahangnya mengerat menahan emosinya yang mulai meluap. Siapa yang memerintahkanmu menyusup ke mansionku? Tanya Atala datar. Pria penyusup itu menatap dengan tatapan mencemooh pada Atala. Bukan urusanmu. Atala mendengus mendengar jawaban yang keluar dari mulut pria itu, lalu turun dari kursinya dan berjongkok. Bukan urusanku. Kau salah tikus kecil, siapapun yang berani menyentuh wanitaku sedikit saja, akan berurusan denganku, ujar Atala dengan penuh penekanan. Wanitamu. Tapi yang aku dengar kau hanya melindunginya karena sebuah memori card. Apa aku salah? Tanya pria itu dengan wajah yang menantang. Aku akui awalnya memang benar, tapi sekarang aku benar-benar melindunginya karena dia wanitaku, dan kau sudah membuatnya terluka, jawab Atala sambil menjambak rambut pria di hadapannya. Pria itu meringis kesakitan kala Atala makin menarik ke belakang jambakannya. Aku ingin kau merasakan apa yang wanitaku rasakan. Sekali kau membuat masalah denganku dan orang-orang di sekitarku, kau takkan pernah bisa lepas, lanjut Atala sambil menghempaskan tangannya. Atala berdiri dari posisinya lalu berbalik dan berjalan menghampiri Dom. Kau pasti sudah tahu apa yang ku inginkan, Dom. Aku serahkan segalanya padamu, jangan membuat aku menyesal telah melatihmu menembak, ujar Atala sambil menepuk beberapa kali bahu Dom dan berlalu pergi meninggalkan markas Black North. Dom dan para anak buah meraih pistol Glock Meyer 22 yang sudah dilengkapi dengan peredam suara lalu semua mengarahkan pistol tersebut pada pria penyusup itu dan di detik berikutnya dentuman-dentuman suara tembakan yang tidak terlalu keras terdengar bersahutan hingga pria itu terkulai di lantai dengan darah segar yang mengalir dari tubuhnya. Atala duduk bertopang kaki di atas sofa sambil mengecek semua. Pukul 2 siang namun Ara masih tertidur pulas. Ponselnya bergetar berulang kali, Atala merogoh saku celananya dan menatap layar ponselnya sesaat lalu menekan tombol earpiece di telinganya. Ada apa Om? Tanya Atala dalam bahasa Indonesia. Om mendengar sesuatu yang seharusnya tidak Om dengar, Atala. Jawab Arlan dari seberang telepon. Atala menghentikan kegiatannya lalu menaruh ipatnya di atas nakas. Apa yang Om dengar? Apa sebenarnya yang terjadi antara Black North dan Redole? Om sudah pernah memperingatkanmu soal itu Atala, jangan pernah berurusan dengan Rafael, mereka mafia berdarah dingin. Mereka akan terus mengganggumu sebelum dendam mereka terbalaskan. Atala sudah menemukan bukti kematian Ana Om, Atala sedang melindungi itu. Tapi, jelas Atala menggantung, tapi apa? Redole dan Benedik berada di balik semua itu dan mereka sedang berusaha mengambilnya, lanjut Atala. Lalu kenapa kamu belum melaporkan bukti itu? Tanya Arlan dengan sedikit menekan. Gak semudah itu Om, bukti yang Ata temukan berupa memori card,
yang di luar dari dugaan ternyata memori card tersebut ditautkan pada sebuah chip. Atta sudah menyelidikinya dengan tim, chip tersebut ada 3 dan saling terhubung satu sama lain. Dan sekarang, Atta bahkan menemukan bukti lainnya setelah chip pertama ditemukan. Jelas Atala. Apa itu? Sarin. Mereka akan menyelundupkan gas sarin yang digunakan sebagai senjata. Atta gak sendiri Om. Antonio ketua FBI dan SWAT berada di belakang Atta, maka dari itu Atta berani mengambil jalan ini untuk menangkap biang dari segala biang kejahatan, jawab Atala. Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. Atala tahu kekhawatiran yang dirasakan Arlan saat ini karena hanya Arlan yang mengetahui mengenai Blacknord. Om yakin, kalau Tuan Ragas tahu apa yang sedang kamu lakukan, beliau bisa marah besar Atala. Om hanya berpesan, jangan terlalu jauh berurusan dengan Rafael, hanya itu. Pesan Arlan dengan nada memohon. Atala menundukkan kepalanya lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Baik Om, Atala akan ingat itu. Asteris. Terdengar suara ringisan dari Ara. Atala segera menaruh iPad dan ponsel di atas sofa yang sedari tadi didudukinya lalu menghampiri Ara yang sedang berusaha bangun. Apa yang kau lakukan? Kau belum boleh bergerak, ujar Atala. Aku hanya ingin bersandar Atala. Bisa kau membantuku? Tanya Ara. Ara, dokter tidak mengizinkan kau bergerak, mengerti? Tekan Atala. Aku merasa sedikit bosan, jawab Ara memelas. Atala menggelengkan kepala, dan akhirnya membantu Ara untuk bersandar pada bantalan tempat tidurnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Atala menatap lembut manik Hazel gelap Ara. Ara tersenyum lalu mengangguk, aku sudah merasa lebih baik, maaf aku selalu merepotkanmu Atala. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanya Atala, apa? Apa alasanmu menuruti perintah pri peneleponmu itu? Tanya Atala penasaran. Ara perlahan menundukkan kepalanya, kau sudah mengetahuinya. Sangat mudah bagiku untuk mengetahui hal seperti itu, jawab Atala. Lalu apa alasanmu menurutinya? Apa karena pria itu mengancam akan melukaiku? Tebak Atala. Ara mengangguk, kenapa? Tanya Atala lagi penasaran. Ara terdiam sesaat, karena aku tidak ingin kau terluka, Atala. Я очень надеюсь, он не изменится, потому что иногда бывают срывы, вы ж видите, как можно выдержать